Baik, selamat pagi Pak David dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Nitip. Oke, berikut merupakan anggota kelompok dari Nitip. Di sini ada Arlin Nandita Felicia Putri sebagai project manager, kemudian ada Edmund sebagai sistem analis dan sistem assurance, kemudian di sini ada Wesley Wijaya sebagai sistem desain dan user experience expert, kemudian ada Nicholas Suwandi sebagai programmer, dan saya Ayu Yumastian sebagai programmer. Berikut merupakan isi dari presentasi kami. Baik, jadi apa sih itu nitip? Nitip dirancang untuk menjembatani komunikasi yang terjadi antara traveler dengan penitip yang membutuhkan jasa titip barang di daerah destinasi tujuan yang bersamaan. Jasa titip barang ini memungkinkan penitip, untuk mendapatkan barang-barang yang sulit didapat ketika orang tak memiliki kesempatan untuk pergi ke destinasi tersebut. Dengan demikian, nitip menjadi solusi yang efektif dan efisien bagi orang yang membutuhkan barang tertentu tanpa harus repot melakukan perjalanan sendiri. Baik, kita masuk ke bisnis case kami. Di sini ada market demand. Market demand merupakan banyaknya jumlah konsumen yang memerlukan produk atau jasa perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Di sini market demand kami dibagi menjadi dua, yaitu pada hari biasa konsumen itu biasanya konsumen cenderung memesan dengan jumlah yang normal. Kemudian di hari libur, pada saat hari libur, jumlah traveler meningkat yang menyebabkan peminatan jasa titip barang oleh konsumen juga meningkat. Kemudian yang kedua di sini ada organization need. Di sini ada dua, yaitu biaya maintenance aplikasi secara berkala, kemudian promosi aplikasi agar dikenal banyak orang. Kemudian yang ketiga di sini ada customer request. Nitip merupakan penyedia aplikasi jasa titip yang diharuskan memiliki sistem dan tampilan yang efektif atau UI yang friendly agar mudah dipahami oleh customer. Yang ketiga itu ada teknologi advance. Di sini ada 4 kegiatan jasa titip merupakan jasa titip dengan pelanggan dan sebaliknya dapat menggunakan satu aplikasi yang telah terintegrasi. Kemudian aplikasi akan menentukan fee yang diterima oleh pelaku jasa titip. Kemudian pengiriman produk dapat dilacak dengan aplikasi. Kemudian di sini ada legal requirement. Legal requirement-nya itu akan mematuhi peraturan perundang-undangan tertulis yang berhubungan dengan penjualan dan bea cukai. Kemudian yang terakhir, kemudian di sini ada ecological impacts dan yang terakhir ada social need. Boleh di next. Berikut merupakan agreement yang telah dibuat oleh kelompok kami dengan pihak yang berkenaan. Untuk pihak pertama adalah isinya orang yang berinvestasi pada pihak kedua, dan pihak kedua adalah project manager dari tim kami yang melakukan rancang bangun aplikasi penyedia jasa titip. Pihak pertama adalah pemilik Universitas Multimedia Nusantara. Pihak pertama dan pihak kedua dengan ini mengikat perjanjian kerjasama dengan kondisi. Boleh di next. Kemudian adapun benefit management plan, yaitu satu, kemudahan berbelanja, di mana kemampuan untuk memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian produk atau layanan. Kemudian ada efisien waktu, penggunaan waktu secara efektif dan efisien dalam melaksanakan suatu aktivitas. Kemudian ada juga aksesibilitas, di mana tingkat ketersediaan atau kemudahan dalam mengakses produk. Kemudian ada juga keamanan, yaitu keamanan yang bebas dari resiko ancaman dan adanya perlindungan. Kemudian yang terakhir merupakan pengalaman pengguna, di mana akan memberikan perasaan yang senang dalam menggunakan aplikasi kami karena kenyamanannya. Boleh di next?
Kemudian ada 6 enterprise environmental factor, di mana ada satu government or industri standar yang ada regulasi pemerintah, standar industri, inovasi teknologi, perubahan kebijakan, dan tuntutan pelanggan. Kemudian ada legal and regulatory requirement. Nah, ini mengatur tentang peraturan ekspor, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, perlindungan data pribadi, dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada marketplace condition, di mana ada persaingan, perubahan dan permintaan pasar, dan inovasi teknologi. Kemudian ada juga organizational culture dan political climate, di mana yang mencakup organizational culture, political climate, kebijakan karyawan, kepercayaan pelanggan, dan keterlibatan pihak terkait. Dan selanjutnya ada organizational governance framework yang mengatur tentang pengelolaan resiko, kebijakan pengendalian internal, kepatuhan hukum, etika bisnis, dan tata kelola dalam informasi. Dan yang terakhir merupakan stakeholder expectation and risk threshold, di mana ada pelanggan, pemilik aplikasi, pemudi pengantar, penyedia layanan keuangan. Nah, boleh di next. Oke, selanjutnya ada organizational process asset yang diantaranya ada 6, yaitu standard operating produce, yaitu Nitip memiliki produser operasional standar yang terdokumentasi dengan baik. Ini mencakup panduan untuk melakukan pemesanan, mengelola pengiriman barang, menyelesaikan transaksi, dan berinteraksi dengan pelanggan. Produser-produser ini membantu memastikan konsistensi dan kualitas dalam layanan yang diberikan. Selanjutnya ada travel database, yaitu Nitip memiliki basis data yang berisi informasi dan profil para traveler, termasuk riwayat dan rating mereka. Basis ini membantu dalam pemilihan traveler yang terpercaya dan berkualitas tinggi, serta memungkinkan pelanggan memberikan umpan balik dan ulasan setelah melakukan transaksi. Selanjutnya ada customer database, yaitu Nitip menyimpan informasi seperti informasi pelanggan, alamat pengiriman, preferensi, dan riwayat pemesanan. Nah, ini itu berguna untuk memfasilitasi proses pemesanan dan pengiriman barang, memungkinkan pelacakan pemesanan, dan memberikan pengalaman yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya ada security and privacy policy. Nah, Nitip memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur keamanan dan privasi data pelanggan. Ini termasuk langkah-langkah untuk melindungi informasi data diri pelanggan, yang mencegah akses yang tidak sah, mencegah kebocoran data, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada project management system, yaitu Nitip menggunakan sistem manajemen project yang terintegrasi untuk mengolah jadwal project, mengatur tugas dan tanggung jawab, serta memantau kemajuan project. Sistem ini membantu tim Nitip dalam mengkoordinasikan aktivitas, mengidentifikasi risiko, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah benefit from previous project experience. Nah, Nitip memanfaatkan pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya untuk memperbaiki dan mengoptimalkan proses yang ada. Pelajaran yang dipelajari dari pengalaman sebelumnya membantu pengambilan keputusan yang lebih baik, hindari kesalahan yang sama, dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan proyek. Sebenarnya kayak itu adalah evaluasi untuk menjadikan Nitip lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke project accomplishment.
Nah, project accomplishment ini ada ada 4, yaitu scope, resource and procurement, quality, dan risk. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yang pertama adalah scope. Scope merupakan cakupan dari proyek kami. Yang pertama ada aplikasi yang terintegrasi, di mana pembuatan aplikasi untuk penyedia jasa titip internasional yang terintegrasi pada sistem, database, server, dan pembayaran yang baik. Yang kedua ada kemudahan pemakaian aplikasi untuk pengguna, di mana user interface dan fungsional aplikasi yang dapat dengan mudah dimengerti oleh pengguna. Selanjutnya adalah kemudahan perusahaan dalam pemantauan melalui aplikasi, yang mana perusahaan memungkinkan untuk melakukan pemantauan terhadap pengguna dan pelaku jasa titip. Dan terakhir ada penyelesaian permasalahan pengguna, di mana pengguna dapat dengan mudah menemukan solusi dengan masalah yang dihadapinya terhadap jasa titip maupun aplikasinya, dan seluruhnya sudah dilaksanakan. Next. Berikutnya adalah resource dan procurement kami. Berikut adalah rincian item dan harga dari proyek kami. Dan seluruhnya dibutuhkan untuk kuantitas selama rata-rata itu 1 bulan dan totalnya adalah 34.500.000. Next. Selanjutnya adalah quality. Berikut adalah laporan kualitas dari proyek kami. Yang pertama, mengenai user interface aplikasi nitip. Deskripsinya adalah user interface yang mudah dimengerti oleh pengguna. Lalu ada integrasi sistem ke database dan server, yang mana sistem dapat terintegrasi dengan baik. Dan terakhir adalah mengenai fungsional sistem, di mana fungsional sistem yang dapat bekerja dengan baik dengan semestinya. Dan seluruh statusnya adalah cek, yang artinya sudah dilaksanakan. Next. Berikut adalah fishbone kami. Yang pertama ada people, yaitu kurangnya pengalaman atau kompetensi pegawai, tidak ramah dan responsif dalam memberikan pelayanan, tidak terlatih dalam menangani keluhan pelanggan. Lalu ada material, keterlambatan pengiriman akibat kendala pengiriman barang oleh pihak kurir, kerusakan barang akibat tidak hati-hati dalam melakukan proses pengiriman. Lalu ada measure, di mana terdapat kesalahan dalam menghitung total barang dan harga pada aplikasi, kesalahan pada perhitungan fee untuk jasa pada aplikasi. Selanjutnya ada machine, yaitu gangguan teknis pada sistem aplikasi yang mengakibatkan kegagalan pengiriman, server yang sering down, dan mempengaruhi kinerja aplikasi. Selanjutnya ada environment, di mana ketidakpastian mengenai kondisi cuaca yang berdampak pada waktu pengiriman. Lalu ada gangguan sosial seperti bencana alam dan kerusuhan yang mempengaruhi proses pengiriman. Yang terakhir adalah metode, yaitu sistem aplikasi yang rumit dan sulit digunakan, ketidakjelasan dalam proses pengiriman dan estimasi biaya, lalu kurangnya informasi mengenai aturan bea cukai. Fishbone ini mengenai kurang terlatihnya dalam memecahkan permasalahan. Next. Berikut adalah risk management plan kami. Terdapat 10 risk dalam risk management plan kami. Next. Dan, berdasarkan risk management plan yang tadi, ini merupakan probability dari risk kami. Yang pertama, yang mana risk 1 sampai 3 dengan probability 12%, risk 4 24%, risk 5 5%, risk 6 8%, risk 7 sampai 9 12%, dan risk 10 sebanyak 4%. Next.
Selanjutnya ada procurement kami. Di sini kami melakukan project selama 131 hari lamanya. Next. Untuk project milestone, yang pertama kami nitip project itu jangka hari pelaksanaan sekitar 131 hari. Untuk project initiation selama 22 hari, identifikasi kegiatan project 3 hari, menentukan ruang lingkup project 2 hari, membuat user stories dan requirement 5 hari, membuat analisis risiko 2 hari, dan membuat project starter 10 hari. Untuk yang bagian kedua itu design phase. Itu dia sekitar 19 hari. Langsung melakukan identifikasi komponen fitur sehari. Kemudian membuat mockup atau prototype dari aplikasi itu 3 hari. Langsung membuat desain UI UX, struktur dan komponen lainnya sekitar 11 hari. Melakukan dokumentasi pada desain sehari. Langsung memberikan arahan desain kepada tim pengembang, yaitu sehari. Memverifikasi desain untuk melanjutkan ke bagian pengembangannya sehari. Untuk yang ketiga itu ada development phase dengan total 45 hari. Yang pertama itu membuat arsitektur terperinci untuk aplikasi sekitar 2 hari. Implementasi desain yang disetujui itu 10 hari. Implementasi fitur pencarian barang 3 hari. Implementasi fitur pembayaran online 3 hari. Implementasi fitur chat atau pesan langsung 3 hari. Implementasi rating dan ulasan 3 hari. Implementasi fitur verifikasi pengguna 3 hari. Implementasi fitur tracking pengiriman 3 hari. Implementasi fitur notifikasi 3 hari. Implementasi fitur maps 3 hari. Implementasi sistem keamanan untuk melindungi data pengguna 3 hari. Next. Selanjutnya ada melakukan integrasi pada sistem aplikasi dan database 5 hari. Melakukan dibagi pada aplikasi yang diintegrasi itu 2 hari. Melakukan demo aplikasi kepada stakeholder sehari. Melakukan dokumentasi pada sistem sehari. Kemudian bagian 4 ada testing dan development phase. Yang pertama itu melakukan fungsi sistem dan fitur pada aplikasi, yaitu 2 hari. Melakukan pengujian pada sistem fitur pada aplikasi sekitar 2 hari. Mengevaluasi feedback dari user dan stakeholder 2 hari. Menyelesaikan bug dan evaluasi feedback pada aplikasi itu sekitar 5 hari. Melihat analisis performa pada aplikasi sehari. Melakukan pengujian akhir pada aplikasi sehari. Kemudian ada melakukan dokumentasi pada aplikasi sehari. Melakukan development aplikasi ke Google Play sehari. Yang terakhir ada maintenance, sekitar 30 hari. Melakukan pemeliharaan pada aplikasi 30 hari. Pembaruan fitur dan peningkatan fungsionalitas pada aplikasi itu 15 hari. Dan yang terakhir melakukan analisa data pada aplikasi untuk membuat keputusan ke depannya, sekitar 30 hari. Next. Untuk lesson learned dari pencapaian project yang dicapai oleh aplikasi identifikasi barang atau nitip, berikut adalah beberapa lesson learned yang dapat dari project ini. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar. Jadi, nitip melihat kebutuhan masyarakat untuk mendapat barang dari daerah yang sulit dijangkau. Pelajaran penting adalah sebelum mengembangkan aplikasi atau layanan apapun, penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan pasar sasaran. Dalam hal ini, nitip menyadari adanya permintaan tinggi untuk membeli barang yang dari tempat jauh dan mengembangkan solusi yang sesuai. Untuk yang kedua, pemahaman mendalam tentang regulasi atau ketentuan. Jadi saat mengaplikasikan layanan seperti nitip, penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang aturan dan regulasi yang relevan. Pelajaran tersebut menunjukkan pentingnya mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku untuk menghindari masalah hukum dan operasional di masa mendatang. Yang ketiga, ada fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Selama proyek, kemungkinan besar akan ada tantangan dan perubahan yang harus dihadapi. Pelajaran utamanya adalah penting fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan kondisi pasar. Nitip harus dapat beradaptasi dengan perubahan permintaan dan kondisi pasar dengan mengembangkan fitur baru dan mengadaptasi layanannya. Untuk yang keempat, terakhir, fokus pada pengalaman pengguna. Nitip mampu meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna dengan memungkinkan penggunaan aplikasi yang mudah dan nyaman. Kita dapat belajar bahwa penting untuk berfokus pada pengalaman pengguna yang baik saat mengembangkan solusi bisnis, memahami kebutuhan dan preferensi pengguna, serta memberikan solusi yang intuitif dan mudah digunakan untuk membantu meningkatkan pengabdian dan kepuasan pengguna. Next. Untuk closing statement, dengan demikian,
Kami dengan bangga mengumumkan penyelesaian proyek perancangan aplikasi Nitip ini. Aplikasi Nitip telah dirancang dengan tujuan untuk menggunakan komunikasi antar traveler dengan penitip yang membutuhkan jasa titip barang di tujuan yang bersamaan. Melalui aplikasi ini, penitip dapat memperoleh barang-barang yang sulit didapatkan tanpa harus melakukan perjalanan sendiri. Kami ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh anggota tim yang telah berkontribusi dan melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Keberhasilan proyek ini adalah hasil kerjasama tim yang solid, dedikasi, dan semangat bekerja sama. Meskipun menghadapi beberapa kendala seperti bentroknya jadwal anggota tim, kami berhasil mengatasi tantangan tersebut berkat kerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Dengan penyelesaian proyek ini, kami yakin bahwa aplikasi Nitip akan menjadi solusi efektif dan efisien bagi pengguna yang membutuhkan jasa nitip barang di destinasi tujuan. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pemeliharaan yang berkelanjutan bagi aplikasi ini, termasuk perbaikan bug, pembaruan keamanan, dan permintaan fitur baru. Terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam proyek ini atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusinya. Bersama-sama, kita telah mencapai kesuksesan besar dalam menghadirkan aplikasi Nitip yang inovatif. Kami berharap aplikasi ini dapat memberikan manfaat dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.